Mentalitasmu menentukan produktivitasmu. Dampak-dampak dari sosial media yang lagi merusak mindset banyak orang. Kadang-kadang orang kan, bener, oh saya nggak mau tahu, itu salah kamu, gini-gini. Akhirnya kita sempit cara berpikirnya. Kalau hari ini kamu benci agama itu, kalau kamu lahir di Manado, akan lain ceritanya. Lebih mendekati ketepatan mengambil keputusan ya. Iya, dan karena nggak setiap orang bisa tepat. Iya, bahasa kasar gini, jadi dilarang goblok lah. Ya, dilarang goblok. Di situ saya lihat bahwa sebagai pemimpin bukan cuma posisi yang utama. Dalam dunia parenting yang perlu berubah orang tuanya. Seorang sales yang hebat bukan jago ngomong. Kita komunikasi aja, calon prospek bilang begini, lu sih ngomong bagus, kalau nggak ngomong lebih bagus. Kalau customer is the king, dia raja, gue babu dong. Gen Z kita tangani, hari ini kita bentak, besok butuh healing 7 hari. Karena tidak bisa kelola feeling. Welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan Sohib yang sebenarnya kenalan dari 4 tahun lalu dan baru ketemu face to face sekarang. Oke, welcome bro, Haryanto Kandani. Yeah. How are you? Good. Bro, kita baru bertemu, perkenalan kita itu lewat DM. Iya. Habis itu kita IG live. Habis itu paling kita WhatsApp. Habis Kadang-kadang itu juga voice note iya, ya. voice note. Habis itu by the time anak you udah datang sini duluan. Iya. Yeah. How is life with you? Good ya. Jadi memang banyak season of life yang kita lalui ya. Tapi sekarang memang sedang dimana sudah tidak terbebani dengan tantangan anak. Yeah. Jadi memang lebih enjoy life, bisnis ya. Juga banyak kita handle project-project dari klien untuk seminar, training dari companies. Apa yang berubah setahun terakhir ini? Saya lebih berubah adalah cara pandang. Ya, jadi memang kalau dulu semuanya harus didapatkan. Tapi sekarang kita nggak perlu kejar sesuatu yang kita bisa attract dalam hidup. Jadi saya lebih berfokus adalah bagaimana internal kita terus kita build many things ya, sukses dan project, clients itu akan mudah datang dalam hidup ini. Wow, jadi lu lagi fokus ke pulling bukan pushing. Iya. Wow, keren. Bro, gue ngelihat terjadi fenomena besar-besaran dari saat pandemi ke sini. Iya. Yaitu digitalisasi yang luar biasa, akselerasi luar biasa. Dalam pengalaman seorang coach, seorang speaker yang udah very impactful, lu itu gue perhatiin the strongest point is you help people achieve. You drive people to achieve. Yeah. Apa sih challenges yang sering ditemukan yang menjadi kendala-kendala yang kayak bikin lu greget ini lagi apa tuh bro? Jadi memang setelah pengalaman hampir almost 20 years ya, itu memang mentality. Ya khususnya memang di bangsa kita ini fokus saya itu build their mentality. Karena saya suka bilang gini, different level of achievement needs different level of thinking. Jadi ketika pola pikirnya bisa berubah, pencapaiannya bisa berubah karena cara kerjanya berubah. Yang bikin saya greget kadang-kadang, mau sepositif apapun, apakah konten, apakah mungkin podcast, apakah mungkin materi sebuah seminar training, ada aja orang bisa melihat dari point of view yang entah kenapa bikin greget ya, nggak bisa lihat value dan positifnya. Contoh misalnya kita ngajarin sebuah pencapaian proses, lu mah pintar ngomong, lu nggak rasain posisi gue. Tapi dia nggak tahu kita ada di sini karena mungkin saya 25 tahun yang lalu pernah jadi sales, pernah ngalami kehidupan yang miskin, naik angkot kemana-mana. Nah, tapi mereka menjudge dari sebuah statement yang justru very positif sebenarnya. Kalau dia bisa lihat bahwa oh wow, inspiring ya, kita bisa belajar dari sini. Itu yang pertama. Yang kedua juga di dalam event-event, seminar, training, ada orang-orang yang mungkin company sudah bayarin dia. Wah, datang sudah 5N. Ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip. Apalagi kalau dibuat hari Sabtu. Nah, sedangkan Bro Sunil ya, ini orang-orang ada banyak orang willing to pay very expensive our program. Itu dari berbagai kota. Mereka nggak mau miss setiap session. Lihat ada 2
macam orang yang sudah bayar sendiri, datang jauh-jauh, mereka mau improve diri mereka, sedangkan yang di sini sudah dibayarin, Difasilitasi. Kemarin baru satu hotel bintang 5, wow, saya bilang ini saya baru pertama nih hotel mahal begini, adain training gitu. Wah, datang di depan saya sudah kasih gimmick nih, buku gratis, voucher apa, diam, nggak ada yang mau ngambil. Nggak greget gak? Sedangkan tempat lain kadang-kadang baru kita pegang, dia udah tahu nih pembicara udah mau bagi-bagi nih, udah lari untuk dapat sesuatu. The spirit of learning-nya kurang ya. Dan itu berakar dari mentalitinya. Nah, mentalitas, saya suka katakan ini, mentalitasmu menentukan kualitasmu. Mentalitasmu menentukan aktivitasmu. Mentalitasmu menentukan produktivitasmu. Dan mentalitasmu menentukan fasilitas apa yang kau dapatkan dalam hidup ini. Wow, that's very very good. Jadi kalau kita ngelihat mindset is number one. Iya. Benar kan? Good. Kedua adalah leadership. Ini menurut gue ya, nanti dikoreksi ya. Mindset is number one, kedua leadership. Leadership juga gue pecah menjadi dua nih. Self leadership dulu baru lead others. Abis itu baru kita ngomongin, kalau kita ngomongin cuan berarti kita ngomongin sales. Iya. Hari ini gue lagi mau ngulik 3 bagian ini nih bro. Oke. Apa menurut bro yang sedang terjadi, dampak-dampak dari sosial media yang lagi merusak mindset banyak orang? Iya. Jadi setiap hari kita bangun, kita itu dibanjiri dengan berbagai macam POV dan lautan values dan belief. Nah, di situ ada yang negatif, ada yang positif, ada yang empowering, ada yang disempowering, ada yang benar, ada yang mungkin yang salah, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, berarti bagaimana kita pintar-pintarnya memilih filter yang mana nih sebenarnya values yang oke untuk kita adapt atau kita adopsi untuk kita jalani hidup. Karena tiap hari, dan even contoh di kedokteran, ya saya awam, tapi saya sendiri jadi bingung bro. Ya, saya kan mau hidup sehat. Begitu saya buka TikTok, wah, makan telur 10 gak apa-apa. Telur itu adalah satu kandungan yang komplit semuanya. Nah, semangat dong karena saya suka makan telur nih. Gampang. Dan saya orang fitness. Tapi di sini bilang hati-hati kolesterol. Dua-duanya pakar. Nah, itu bicara kesehatan. Bicara mungkin spiritual. Nanti ada yang bilang harusnya seperti ini pernikahan. Yang ini bilang seperti ini. Nah, ada mungkin yang aliran child free. Ada yang bilang kita harus punya keturunan ilahi misalnya. Nah, bayangkan kalau kita tidak punya sebuah standar, kita akan selalu tiap hari terombang-ambing dengan kelihatannya oke, kelihatannya baik, kelihatannya positif, tapi belum tentu benar. Nah, jadi itu yang menjadi challenge, bagaimana setiap orang harus benar-benar punya filternya. Nah, punya filternya bisa macam-macam, dari religion, dari mungkin etika dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah punya filter, nanti berbenturan dengan seperti itu, tinggal kita pegangan kita. Misalnya filternya dari sisi agama ini, ya, oke, silakan. Jadi kita filter di situ. Yang satu mungkin filternya dari segi akhlak, oke, silakan seperti itu. Tapi bayangin begitu banyak orang di Indonesia, mungkin belum tentu semua punya filter. Jadi akhirnya apa aja, apa yang dia lihat itu yang dia percayai, dan itulah yang terjadi seringkali. Iya benar sih. Kalau ngomong filter gue setuju banget. Ini kalau lagi nyerempet ke agama pun, gue pernah ngobrol sama temen gue, whether itu mau agama Hindu, Kristen, Muslim, apapun, Buddha, ada satu pattern bro. Jadi patternnya ini ada 2 tipe jemaah gitu ya, kalau kita ngomong jemaat atau jemaah gitu. Kalau lagi datang ke perkumpulan tuh, yang satu terkesima sama pendetanya, yang satu fokus sama ajarannya. Nah di sini kan terjadi ada orang yang bisa berpikir kritis, ada yang tidak berpikir kritis ya. Yang berpikir kritis, kalau gua sih alirannya, kitab suci itu dibuat buat semua orang. Tinggal sekarang kitab sucinya kan ada berapa? 5 agama, berarti 5 pilihan, benar nggak? Ya udah lu pilih yang mana lu merasa ini adalah kitab yang suci yang selaras sama panggilan. Ya udah lu pilih aja. Menurut gua all these leaders, pendeta ini adalah leaders, teachers. Tapi mereka juga adalah learners. Benar. Mereka yang learn the Bible, learn the kitab suci.
mereka nggak sepenuhnya 100% sure Ya, pengertian itu tepat. ya, Tapi yang perlu kita ambil adalah esensinya. ya, Nah ini aja dalam perkelompokan ya, pertemuan dalam. Bayangin orang-orang seperti ini dibombardir dengan begitu banyak konten yang berhubungan sama faith. iya, Itu kan udah bisa shaking juga kan. iya, Kedua adalah tradition. I'm an Indian, you're a Chinese. You may be Christian, I may be Hindu. Tapi ada tradition. Iya. Gue lahir di Jawa bro. Iya. Berarti kan gue juga mengikuti tradisi Jawa. iya, Lo besar di Indonesia, tapi kan lo ada tradition Chinese. Jadi kan kita hidup di world yang dimana kita harus adjust. benar. Gimana tips untuk bangsa kita, setiap individu itu bisa memiliki ritual-ritual yang bisa menajamkan mindset mereka bro. Iya, saya suka katakan gini, kita jadi orang jangan naif. Artinya gini, banyak daripada orang-orang yang saya temui, menurut saya pemikirannya terlalu sempit. Contoh, kadang-kadang kita fight untuk sesuatu yang kita sendiri nggak tahu. Jadi misalnya kita demo, bagus demo memperjuangkan aspirasi, asal kita tahu apa yang kita demokan. Nah yang lucu kadang-kadang pernah orang demo begitu diwawancara wartawan, Pak tahu nggak ini artinya yang didemokan ya, misalnya Omnibus Law, dia nggak tahu loh, tapi dia udah teriak-teriak untuk hal itu. Nah itu kan sesuatu yang kita jadi nggak tajam. Nah kalau saya sendiri belajar berpikir luas dan melihat menghargai POV setiap orang. Artinya apa? Ini bisa menyerempet LGBT, ya, Palestina dengan misalnya Israel dan lain sebagainya. Saya selalu di posisi begini. Saya mau melihat dari seluruh point of view yang Holistic ada. level ya. Holistic level. Artinya apa? Dari level ini saya bisa menghargai kepercayaan orang. Saya bisa menghargai stand-nya orang, ya. Tapi kalau ditanya setuju nggak? Belum tentu. Tapi saya sangat menghargai karena setiap orang akan merasa benar untuk POV-nya. Oke. Nah, jadi di sini kita perlu belajar bahwa oke, saya punya POV sendiri, mungkin dari secara agama, dari secara belief, dari secara prinsip. Ketika bertemu Bro Sunil akan punya perbedaan sendiri. POV-nya sendiri. POV sendiri, tapi saya bisa berteman baik. Makanya teman saya banyak, mau ustadz, mau pendeta, pastor, berbagai agama, bahkan dari kaum yang ini, kaum yang itu, karena saya respect POV mereka. Tapi saya punya POV sendiri. Nah, tapi saya seneng loh melihat apa sih POV mereka. Jadi saya diperkaya. Belum apa-apa sudah diblok. Kadang-kadang orang kan, bener, saya nggak mau tahu. Itu salah kamu. Gini-gini. Akhirnya kita sempit cara berpikirnya. Bener. Dari saya melihat POV yang ada, baru saya memilih yang mana yang saya pegang. Nah, ketika saya pegang ini, saya tidak perlu menjelekkan POV-mu. Saya tidak perlu menyerang, tapi saya juga nggak perlu memaksakan saya punya. Nah, contoh ya, misalnya seringkali misalnya dua agama ini nggak akur. Saya pernah tanya peserta saya, coba kebayang nggak kalau kamu lahir di Bali, ya, kamu akan bertumbuh dengan agama apa? Oh ya juga ya. Atau kamu lahir di Manado. Kalau hari ini kamu benci agama itu, kalau kamu lahir di Manado akan lain ceritanya. Atau kamu lahir di Jawa atau di Aceh, beda. Nah jadi bukan kita yang mau juga kan kita lahir, kecuali memang dalam perjalanan setelah kita lahir dan kita secara sadar kita memilih, tapi sangat besar pengaruh orang lahir di mana, dibesarkan di keluarga apa. Benar. Nah itu dia akan kadang-kadang juga terpengaruh untuk mengikuti kepercayaan itu. Betul. Nah berarti kita nggak bisa menjudge orang bahwa wah kamu ini, kamu itu, kita perangi dan lain sebagainya. Orang itu juga belum tentu mau lahir di situ. Nah jadi pertanyaan tadi adalah belajar untuk kita sama-sama menajamkan setiap belief atau setiap values dalam hidup kita dengan apa? Kita melihat dengan lebih luas. Dari situ baru kita belajar memilih prinsip. Dan setelah memilih pun kita nggak perlu paksakan, nggak perlu ributkan dengan orang lain. Dan juga tidak perlu setuju. Tapi kita bisa berteman tetap. Iya, betul sekali. Berarti intinya perkaya pengalaman, perkaya perspektif, agar lo lebih mendekati ketepatan ngambil keputusan ya. Iya, dan karena nggak setiap orang bisa tepat, tapi mungkin bahasa kasar gini, jadi dilarang goblok lah. Ya, dilarang goblok. Artinya gini, banyak orang karena mereka belum melihat, belum mengetahui, sudah judge dulu. Nah, jadi itu.
Kalau kita ngomong leadership, Ya, gue pengen tahu sosok Haryanto Kandhani ini leadershipnya dari mana mulainya? oke. Jadi saya ini penganut servant leadership. Jadi dan kebetulan saya penulis buku leadership, saya juga pembicara leadership, dan kami banyak bantu company di berbagai industri. Nah, leadership saya banyak bertumbuh dalam sebuah organizational non-profit. Kebetulan saya juga pemimpin yayasan sosial, saya juga seorang leader dalam sebuah community yang sangat besar jumlahnya. Di situ saya lihat bahwa sebagai pemimpin bukan cuma posisi yang utama, tapi relasi. Kenapa? Ada banyak orang kadang-kadang punya posisi, orang ikut dia karena keharusan. Tapi ketika dia membangun relasi dan dia bisa menyentuh hati banyak orang, orang bisa ikut dia karena sebuah willingness. Jadi di sebuah perusahaan ada bisa manajer posisinya, tapi ada seorang staff pengaruhnya lebih kuat sama staff-staff yang lain. Karena yang manajer ini mungkin cuma jago nyuruh-nyuruh. Nah, begitu dia nggak punya posisi, ditinggal. Nah, kenapa yang satu ini nggak punya posisi tapi pengaruhnya kuat? Jadi kalau manajer yang appointed leader ini bilang A, tapi kalau ini bilang B, yang jalan B. Karena mungkin yang ini sering mungkin memperhatikan. Urunan yuk, dia lagi sakit tuh. Ya, atau surprise, dia gerakin teman-temannya. Mungkin makan siang juga bareng. Ada apa sih kamu masalahnya? Ayo aku support. Nah, akhirnya sekarang satu message yang saya sering sampaikan di mana-mana ya. Jangan jadi pemimpin yang ditakuti. Jangan bangga jadi pemimpin yang ditakuti. Udah gak zaman. Jadilah pemimpin yang dicintai dan dihormati. Nah, artinya apa? Banyak pemimpin kadang-kadang bangga banget ketika dia datang kantor. Wah, 2 lantai, 3 lantai ruko, hadiratnya udah terasa. Tegang. Authority levelnya kuat. Otoritinya. Nah, tapi saya pernah ditentang waktu saya ngomong ini misalnya di pertambangan, di perkebunan, ya. Kalau saya bicara di banking dan lain sebagainya, mereka setuju. Ah, nggak bisa, coach. Ini kalau nggak dihajar, nggak bisa. Ini mah kita harus Keras soalnya. harus ini di kebun nih, gaya feodal kita, istilahnya gaya kolonial nih. Wah, harus sidak. Jadi harus kita kerasin. Saya bilang itu pilihan. Kalau saya stylenya begini. Tapi saya nggak katakan juga bahwa kita nggak tegas. Ada prinsip-prinsipnya lagi. Nanti saya bisa share kayak kita kasih atensi, afirmasi, apresiasi. Tapi jangan lupa koreksi, evaluasi, motivasi. Kadang cuma gayanya koreksi. Nah, intimidasi, manipulasi. Nah, setelah saya datang lagi di tahun-tahun barusan ini, mulai curhat. Iya coach, sekarang susah cari orang mau kerja di kebun. Sekarang susah cari orang mau kerja di tambang. Dulu itu kayak dream job ya. Di daerah Sumatera di mana. Wah, sekarang mendingan jadi content creator katanya. Enakan kerja di media di apa. Udah nggak enak tinggal di site atau mungkin di plantation ya. Itu kan bisa saya kadang-kadang sendiri aja 10 jam perjalanan baru nyampe. Wah, mereka harus 2 bulan di situ baru boleh pulang ke Jawa atau kemana. Nanti balik lagi kerja. Nah, ya kita harus ini. Jadi akhirnya mereka juga mau belajar jadi pemimpin yang menyentuh hati. Yang mau turun ke bawah, memperhatikan. Apalagi saya bilang Gen Z kita tangani. Hari ini kita bentak, besok butuh healing 7 hari. Karena tidak bisa kelola feeling. Tidak bisa kelola feeling. Akhirnya apa? Muntaber, mundur teratur tanpa berita. Dan yang lucunya leadership sekarang bro. Kita marahin hari ini. Cek update statusnya. Tiba-tiba sudah ada muncul begini. Dia tidak mengerti diriku. Terjadi lagi. Udah yang disindir kita. Kita mau marah nggak bisa, bukan nama kita loh. Sudah ada pesan di balik pesan. Itu yang saya melihat leadership sekarang memang dengan generation gap yang ada, mau nggak mau kita harus berubah untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman, generasi. Nah, disitulah kita perlu mengasah. Kalau saya pribadi ya, saya lebih banyak masuk dalam hubungan. Jadi makanya orang yang kerja sama kami betah lama karena saya tegas, tapi mereka mau sakit hati juga baik banget. Bisa makan bareng, sama sopir, sama apa semua. Udah, saya agak ekstrim bro. Saya pergi aja, karena saya juga bahas tentang service excellence. Saya pergi naik bisnis kelas aja, saya bisa kasih tau staff saya, lu duduk sini, gue di belakang. Cuma 1 jam Surabaya kok penerbangan, saya udah biasa dikasih klien. Dia duduk kan something ini. Wih, enak juga Pak, ya memang enak. Nah, jadi hal-hal gitu menyentuh hati. Minimal dia jadi tahu ya. Dia This tahu, is how you feel. ya. Dan kadang mereka bawain barang saya, tapi kalau saya masih bisa bawa, saya bawa juga sama-sama. Saya
agak risih kalau saya nggak pegang apa-apa, mereka semua yang pegangin. Kayak, aduh, walaupun kayak ajudan gitu, tetap kalau saya masih bisa pegang, saya pegang juga. Nggak, saya bukan tipe yang kalau jalan itu semua yang dipegang. Ayo kamu bantuin, saya juga pegang sama-sama. Jadi mereka bisa melihat bahwa, wow, my leader itu jadi role model. Yes. Dan saya ingat satu kata juga dari seorang pakar leadership, people don't care how much you know until they know how much you care. Yes, itu keren banget. Keren tuh, tepuk tangan dulu. Yes. Cakep. Bro, gue penasaran. Ya. The values of leadership yang barusan you share. Itu so grounded. Ya. Lu pertumbuhannya waktu masih kecil grounded apa tough? Oh, Karena ini bisa jadi turning point yang gue pengen ngulik ya. nih. Nah ini mungkin saya jarang bicara di podcast ya. Saya ini sebenarnya ada hari ini karena memang hidup yang tough. Jadi mungkin sedikit background cepat, saya lahir dari keluarga yang broken home. Ayah saya sudah tinggalkan kami dari kecil, dia menikah lagi, dia seorang pemabuk, penjudi, pemakai narkoba, bahkan di tahun 80-an pernah ditahan masuk tahanan kota. Saya tinggal di sebuah daerah di Sulawesi Selatan, Makassar. Lalu saya ikut ibu saya. Kami tinggal di rumah nenek. Di situ ada masa-masa ibu saya itu begitu berat untuk berjuang bagi kami. Ada kalimat-kalimat yang saya sering dengar dulu. Tanpa sadar itu terdoktrin. Kalau bukan demi kamu dan kakak kamu, mama itu lebih baik mati. Jadi ngomongannya begitu selalu. Jadi dia berjuang hidup. Pernah juga ke Australia kerja kayak buruh pabrik di situ untuk menghidupi kami. Sedangkan ayah saya, wah udah senang-senang semua. Tapi ya kadang-kadang kami dijemput ya, bawa makan, balikin lagi ke mama seperti itu. Akhirnya ibu saya sudah sakit hati mungkin ya, mengalami struggling gitu dari pihak suaminya atau ayah saya. Ketika remaja, saya sakiti hati ibu saya yang kedua kali. Saya juga masuk terjerumus dalam kehidupan narkoba. Bukan narkoba biasa tapi udah main level suntik ya, edarin dan lain sebagainya. Itu di tahun 90-an. Nah, singkat cerita, saya bilang saya mau pindah ke Jakarta. Saya mau merantau. Padahal sebenarnya mau lebih bebas. Wah, saya dibawa ke pemuka agama, diceramai, saya nggak pusing. Ibu saya itu sedih karena di situ aja udah begini, apalagi di Jakarta. Di luar depan, lebih jauh dari gue nih, bahaya nih. Jadi dan akhirnya saya pindah ke Jakarta, kos-kosan di Tanjung Duren. Wah, masih sempat kehidupan malam dan lain sebagainya. Terus singkat cerita saya pindah di rumah tante. Di situ saya lama tinggal bertahun-tahun. Jadi sudah bebas ongkos tinggal, makan, tinggal transport ya, saya naik angkot kemana-mana. Ada temen ajak saya ikut seminar malam-malam ya, saya apa aja nggak banyak teman, diajak apa ikut dah gitu. Ternyata seminar itu membawa pencerahan spiritual dan mental buat saya. Itu saat terakhir saya merokok, saya narkoba, saya judi, kehidupan malam. Tahun 98, my turning point. Selebihnya proses hidup. Dan saya nggak seperti ini orangnya dulu, Bro Sunil. Saya tuh minder, inferior dan insecure. Karena satu hal, saya nggak bisa bilang R dulu. Jadi teman-teman suka bercanda, namamu siapa? Halianto. Bilang Haryanto, nggak bisa. Coba bilang ular lari lurus melingkar-lingkar di pagar. Orang cadel digituin di teman-teman, diketawain sama-sama. Embarrassment, feeling embarrassment. Aduh, malu banget. Ya, ayo bilang, diketawain, dan itu peer pressure banget dulu. Akhirnya saya malas ngomong. Tapi ketika saya mengalami breakthrough di tahun 98 itu, kok di hati saya ketika lihat speaker itu kayaknya ada sesuatu yang menyala dalam diri saya. Sparking, tapi nggak punya kemampuan untuk itu. Coba R, tiba-tiba 2-3 tahun kemudian R. Justru yang lucu, sekarang saya tiap bulan ya ada satu program kami namanya public speaking training. Wah, kita yang latih semua tuh. Ada bupati, menteri, level pejabat, tim sukses, top leader, mereka juga datang. Aduh, coach, kita takut untuk bicara depan umum, gampang blank dan lain sebagainya. Sekarang kita punya program udah ratusan angkatan. Nah, padahal saya sendiri dulu mantan yang nggak bisa. Nah, ternyata breakthrough itulah yang membuat saya punya hati pengen bantu orang lain juga bisa. Nah, jadi memang perjalanan hidup, dan singkat cerita ada satu masa juga ayah saya bangkrut, hancur. Di situ saya yang terima dia apa adanya. Dan sebenarnya saya bisa bilang ini orang udah susah baru cari kami, tapi enggak, karena kasih
atau cinta yang saya terima dari ibu yang juga menanamkan value yang baik, biar gimana itu bapakmu, ya. Dengan juga pengajaran-pengajaran spiritual dari tahun 98 sampai hari ini, saya terima ayah saya apa adanya dan saya biayai dan lain sebagainya. Di situ saya lihat rezeki nggak pernah berhenti mengalir ketika seorang anak tetap menghormati, mengasihi orang tuanya, apapun latar belakang dan kekecewaannya. Jadi itu yang saya banyak bantu orang-orang bahwa hey, apapun kekurangan orang tuamu ya, mungkin mereka juga nggak mau buat seperti itu. Tetap respect. Mungkin kita nggak setuju perbuatannya, tetap hargai. Dan di level saya support semua. Dan saya janji di pernikahan saya tahun 2005, saya akan bahagiakan orang tua saya, whatever it takes. Walaupun dengan background mungkin saya wisuda, beliau nggak datang. Saya sakit nggak datang. Istilahnya banyak inner wound lah ya. Iya. Child woundnya juga udah banyak nih. Iya. Jadi pernah saya bantu, wah judi lagi. Saya ini, wah sampai satu titik gini deh. Saya bilang mau berubah nggak berubah. Tugas saya mengasihi. Terima dia pada. Malah berubah. Ada ceritanya. Sampai ayah saya mengalami transformasi, perubahan karakter, perubahan hidup. Sekarang jadi orang yang baik sekali. Miracle from God or miracle of faith? Ya, dua-dua aja. Miracle of faith ya, Iya. dua-duanya ya. Faith. Dulu gue pernah dengar dari spiritual teacher gue. Iya. Gue agak merinding tadi pas you ngomong itu. Dia bilang, Sunil, simple thing ya. Iya. Dia bilang there is God up there. There is God in this world. God in this world itu adalah parents kita. Iya. Tidak setara sama God, tapi itulah yang disiapin God buat kita. Iya. Jadi God bilang, if I cannot be there physically, I give you two parents, mom and dad. Iya. Karena mereka human, they are not perfect. Iya. Tapi ingat Sunil, dia bilang gitu. If you take care of your father, your pocket will never be empty. If you take care of your mother, your life will never be empty. Wow. Dia bilang itu fungsinya mom and dad. Iya. No matter what. Nah dari situ kita belajar yang namanya forgiving. Emang we all go through. Tapi I am amazed with what you said. Jerit gue masih merinding nih. Iya. Gila gak bisa ngebayangin nih. Iya. Jadi turning pointnya benar-benar spiritual calling berarti. Iya, tahun 98. Itu benar-benar, bahkan ada fotonya yang dulu gondrong, muka jangkis, dengan seperti itu yang biasa saya share bahwa ini saya. Makanya kenapa saya berfokus kepada achievement, bantu orang. Saya sebenarnya masuk di dunia saat ini, my industry, training, sebenarnya ada sebuah misi, yaitu bring values untuk quality of life dalam family, relationship. Kalau engkau karyawan pun minimal kau jadi karyawan yang unggul. Karena banyak sekali yang saya handle itu teman-teman di karyawan ya. Saya bilang gimana mau maju kalau kamu datang kantor aja penyakitan, kudis, kurang disiplin, asma asal mengisi absen, ginjal gajinya naik kerja lamban. Gue suka nih terminologi keren-keren. Pucat, dikit-dikit mau pulang cepat ya. Ada lagi gini sama bosnya, saya karyawan, dikaryakan untuk melawan. Aduh. Nah, jadi tapi kadang-kadang ketika saya bahas ini di konten pernah, views jutaan. Tapi ada sisi POV yang bilang gini, lu enak ngomong. Kalau kita disolimi gimana? Kalau kita diginin gimana? Saya bilang itu di luar kendali. Yang kita bisa kendalikan adalah diri kita. Ya, kalau kita punya kualitas seperti emas 24 karat, mau ditaruh di got, mau ditaruh di jamban, di selokan gitu ya, tetap akan ada orang yang mau ambil. Tetap akan ada orang mau pertahankan. Rebut lagi, saya juga mau kalau ada emas 24 karat batangan mau di got di kotoran saya akan ambil. Ya itu nilainya nggak berubah, tinggal saya cuci. Nah artinya kalau kita pribadi yang berkualitas nggak susah cari kerja. Kita ada di perusahaan, ya minimal perusahaanmu nggak mendukung, banyak orang ngelirik. Orang kayak begini lebih cocok di kami. Gue setuju banget. Gue selalu ngobrol sama tim gue bahwa gue pribadi adalah seorang CTO. Iya. Gue bilang pada saat gue menjabat sebagai CTO, tugas gue bukan mikirin gimana gue mendapatkan comfort, tapi to be the best in what I do. Karena gue dapat kesempatan, buat gue jadi kesempatan dong. Nah, ada yang pernah ngomong, Nil, ada teman gue pernah kerja nih, dia kerja di satu tempat udah 4 years, maybe 5 years, gajinya nggak naik-naik. I bilang it's okay. Dia bilang what do you mean by it's okay? Quit. But if you are confident, lu keluar kalau lu confident, you deserve better. Wow.
Karena lu manfaatin nggak tuh 5 tahun pas gaji lu nggak dinaikin? Iya. Lu naikin diri lu nggak? Jadi gini, kalau gaji lu nggak dinaikin, elunya naikin diri lu nggak? Yes. Itu penting tuh. Exactly. Karena kalau lu naikin diri lu, orang lain bisa lihat value lu. Iya. Tapi kalau lu nggak naikin diri lu, ya lu mau kemana aja begitu-begitu aja. Iya. Jadi tadi yang bro ngomong, yes betul kita nggak bisa mengendalikan tempat kita kerja. Bisa jadi kita ketemu leader yang nggak baik. Iya. Bisa jadi kita ketemu orang yang kurang menghargai, kurang Iya. mendukung, kurang memfasilitasi dan sebagainya. Tapi apa yang kita lakukan sama kekurangan-kekurangan itu, kita embrace, kita ambil momen itu, Iya. atau kita cuman sit down and complain. Yes. Itu kan yang trying to Benar. say kan. Dan itu terjadi. Ada satu asisten saya, pria, yang selalu ikut saya. Itu life changing banget ketemu saya. Jadi kurang lebih 10 tahun yang lalu, 11 tahun lalu, saya lagi fotokopi di sebuah tempat. Ada seseorang, this guy ya, kayaknya service saya dengan sangat baik. Aduh asik banget anaknya, dia nggak tahu siapa saya. Kalau kita tahu orang itu, kita pasti, wah baik-baik ini artis, ini siapa. Iya, iya. Saya langsung tergerak sekali hati saya. Saya senang orang kayak begini kerja sama saya. Saya tidak dalam rangka hijack orang apa, nggak ada. Saya cuma bisikin, kalau kamu butuh kerjaan lain ya, just contact me. Sore udah ada, Pak, sorry, terima kasih tawarannya, saya nggak bisa, saya masih ada kuliah, sambil ada kontrak kerja. It's okay, memang saya bukan nyari-nyari orang gitu ya, tapi itu contoh saya tersentuh lihat orang yang memang kualitasnya bagus. Nah itu berarti yang you lagi mau coba sampaikan ke audience, kalau lo bagus ada yang bakal bisa ngelihat lo. Nah itu tahu nggak, 1 tahun kemudian dia kontak saya, Pak masih ada lowongan itu. Saya, oh iya ya, saya ingat orang ini nih yang di tempat fotokopian nih. Nah saya ajak ikut. Sekarang enak banget, dia bilang dulu Pak saya nggak pernah naik pesawat. Dulu nggak pernah. Waktu pertama kali kami training di sebuah hotel, padahal menurut saya ini hotelnya di Cikarang nih, menurut saya biasa aja nih. Klien biasa masih banyak yang 5 star gitu. Dia makan berkaca-kaca matanya, Pak enak sekali ya, coba mama saya bisa cobain. Wah nanti bakal sering kita, bahkan ini kan kita acara orang, nanti kita setiap bulan ada acara di 5 star hotel, kita yang bikin program. Jadi itu selalu panitia makanan lebih, cafe break itu kamu bawa pulang. Sejak dia ikut saya sampai hari ini, sudah nggak bisa hitung berkali-kali dia naik pesawat, ketemu CEO, ketemu artis, ketemu siapa. Dia fotoin saya sekalian juga, Pak fotoin saya juga ya, ayo. Wah makan enak apa. Nah ini contoh, dulu cuma ketemu mesin fotokopi. Tapi saya selalu percaya gini, kalau kita selalu naikkan value, do the best, kalau perusahaanmu nggak lihat, minimal yang Maha Kuasa lihat. Iya, gue percaya. Orang yang selalu punya kualitas akan ada di tempat yang berkualitas juga. Betul. Cuma dulu waktu kita ngomong begini, Bro Sunil, ada orang nggak percaya, dia bilang begini, wah enak aja. Saya suka bercanda gini, kalau kamu digaji naik 2 kali lipat, seneng nggak? Siapa yang seneng? Banyak angkat tangan. Bisa kerja berapa kali lipat? 5 kali lipat. 3 kali lipat. Saya bilang, oh, kamu ketahuan. Berarti kamu masih tahan nih. Iya dong. Kalau kamu naik gajinya misalnya 5 juta. Kalau saya 10 juta baru saya kasih pekerjaan 10 juta. Ada yang bilang 3 kali lipat. Oh berarti dia gaji 5 juta. Sebenarnya masih bisa kerja gaya 15 juta. Kebalik saya bilang prinsip hidup. Gajimu 5 juta sama yang Bro Sunil bilang. Kalau memang kamu bisa kerja kayak orang 15 juta. Kerjain aja. Nah tapi pasti pikiran kita enak aja. Kalau perusahaan nggak lihat kerja bakti dong. Bener. Ada perusahaan nggak bisa lihat. Ada KPI yang nggak jelas. Tapi yang Maha Kuasa selalu lihat. Kalau kamu di atas ini yang tadi Bro bilang kita jadi unggul. Di sini nggak lihat banyak sekali ya. Oh mendingan kamu sama saya lah. Bro gue evolve bro. Dari yang lu ngomong sama gue kita IG live. Iya. Itu adalah pertama kali gue nge-live maksudnya lagi cengok. Yang IG live itu. Mau ngapain nih gue ngomong aja. Gue dulu adalah CEO dari perusahaan digital agency. Berubah jadi CTO. CTO berarti shifting. It's a game, different game. Building different ERP. challenge juga. Abis itu I started writing a book. Wah, Abis itu I started focusing on media podcast. Wow. Now I'm building a software. Wow. Assessment system. Artinya apa? I am having space untuk mengupgrade gue punya skill, and gue harus bikin diri gue di satu level di mana orang ketemu gue, I can't pay you bro. Nah itu buat gue, if I can't pay you berarti my value is so high. Iya. Ya I will find someone who will pay me. Iya. Tapi kalau gue mikir ya gue ngapain di sini, gue kerja bakti.
Gue kebalik mental gue, makanya gue prefer berpikir mumpung gue lagi di sini, mumpung gue nggak dianggap, mumpung gue nggak dilihat, misalnya cara gue manfaatin momen ini untuk gue naikin level gue. Benar. Karena pada saat gue ketemu orang yang ngeliat, Iya. itu kesempatan gue untuk naikin level udah limited. Benar. Karena dia noticing banget. Iya. Justru di tempat yang orang nggak notice, di situ lo gas. Dan kita outstanding. Yes. Ya, makanya ada istilah grow yourself and your business will grow, your value will grow. Nah, ini Your income will grow juga. Ngomong-ngomong soal value dan income, kita masuk nih ke topik sales. Ayo. Bro, tadi sebelum kita loncat ke topik sales, bro. Satu last journey, bro. Tadi journey lu udah chaos banget waktu dari kecil. Iya. Terus ada turning point. Iya. Terus abis itu dapat pencerahan. Firm. Lu masuk ke ranah responsibility. Iya. Lu masuk ke leader yang responsible. No matter how my dad, no matter what, I will love him, I will take care of him. Iya. Terus habis itu you make a promise, I will build my family. Iya. Muncul si Brian nih, Iya. new challenge. Nah itu gimana? How did you go through it? Karena kadang-kadang trigger itu kan bisa terjadi, bro. Iya. How do you manage your emotion? Saya ini Bro Sunil orang yang cukup sabar. Mobil mau keserempet, mau apa, ditipu ya, temen gak bayar hutang itu saya sangat pengertian. Tapi satu yang memancing emosi saya itu anak sendiri. Wah itu benar-benar. Karena ini accumulate terus sikap, behavior. Hampir tiap tahun saya dipanggil guru di sekolah. Report, dia pukul temennya lah, dia buat ini, bikin nangis guru. Dan sempat di usia 8 tahun heboh satu kompleks rumah. Kami ada WA group kompleks, ada anak, belum ketahuan siapa. Mobil punya foto, Innova, dicoret-coret. Pakai pilox zaman dulu ya? Di ini, pakai kayak paku gitu. Oke. Nah, dan bahasa kotor. Aduh, saya feeling nih, jangan-jangan Brian nih. Brian kamu buat itu? Iya, aduh. Sebelum lagi dicari tersangkanya di CCTV, saya udah langsung cepat beresin. Saya ke rumah orang itu, saya bawa Brian. Saya selalu belajar gini. Saya bilang kalau kamu nggak bertanggung jawab, your dad yang akan bertanggung jawab. Saya bayar sekian juta karena nggak ada asuransi ya. Cuma saya terpukul sekali. Ini anak 8 tahun udah bisa buat begitu. Gimana kalau 20 tahun? Ya kita sebagai parent suka mikirnya begitu sih. Iya, dan ini karena saya orangnya positif. Saya nggak pernah ngomong kotor, ngomong negatif gitu ya. As a speaker kan kita ajarin orang. Ini bahasa kotor loh, bukan goresan biasa. Wah, akhirnya apa? Jadi dia selalu men-trigger, memprovocate emosi saya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Tapi saya terus tanamkan value. Saya sering cerita storytelling, tapi masukin moral story di situ. Saya terus dengan istri doakan dia. Sampai satu titik kadang saya iri dalam arti positif. Kok teman-teman kami yang kita bimbing ya, anak-anaknya lebih baik ya. Padahal mereka mungkin sibuk, mungkin mereka nggak seperti saya yang doakan consistently dan tanamkan value. Karena memang saya sudah ngerti prinsip ini ya. Ih kok kalau ada perkumpulan anak-anak lagi main, kita orang tua di sini sebentar ada yang nangis, Brian lagi. Nah, jadi kadang saya bilang kenapa ya anak kita gini. Nah, tapi saya punya sebuah visi. Saya punya sebuah conviction. Saya simpan tuh semua kasus-kasus dia di foto. Someday ini akan jadi testimoni bagi banyak orang. Saya simpan. Wow. Karena saya sudah biasa. Kalau kita bicara dan tiba-tiba ada fotonya muncul hidup saya, hidup ayah saya sudah pernah. Ini nanti. Jadi saya simpan itu 15 Oh ini udah tahun. kayak the next legacy creation ya? Iya, jadi saya orangnya begitu. Ada musibah apa, saya suka foto. Karena sebagai speaker, hari ini tragedi. Kalau kita sudah through challenge ini, jadi inspirasi. Tapi saya belum pernah cerita karena masih ongoing proses. Iya benar. Begitu saya sudah lihat hasilnya, perubahannya. Wah, sekarang saya cerita kemana-mana. Bahwa, hey, dalam parenting ternyata yang penting adalah siapa yang berubah, orang tuanya. Jadi karena Coba diulang-ulang. Iya, Banyak yang suka nggak merasa itu. iya, dalam dunia parenting yang perlu berubah orang tuanya. Karena datang ini dari kemarin, tolong dong anak saya juga mau begini, mau begitu. Jadi dia pikir kalau bawa ke kita, ke coach atau di counseling atau bawa ke masjid, gereja atau apapun nih, jadi benar nih. No, responsibility kita. Jadi harus jadi role model, bagaimana bisa kasih value, bagaimana memberikan quality time, itu semua saya lakukan sama Brian. Itu seperti sebuah benih yang terus saya tabur. Akhirnya saya tuai.
Nah, tapi journey-nya penuh air mata. Saya pernah lagi makan malam, aduh terprovokasi banget. Hari itu saya nyesal, saya angkat itu piring, saya banting. Wah, maumu apa? Wah, pecah. Saya kaget, pecah itu meja makan. Kaget Ibaratnya semuanya. rasa kesabaran yang udah numpuk ya Ini udah kayak ini ya, udah mendidihnya udah explode. Wah, saya nyesel sebenarnya. Wah, semua kaget, istri semua karena pecah itu meja kaca. Saya maksudnya cuma begini, meja kaca pecah. Anak saya yang kecil, adiknya Brian cuma lihat. Itu sampai akhirnya sekarang nggak ada kaca mejanya itu, kita selalu ingat kejadian ini. Ini jadi komedi kita. Wah, kita ketawa sekarang, tapi waktu itu tragedi. Iya betul. Wow. Nah itu. Bro, sekarang kita masuk ke sales bro. Iya. Banyak sekali orang itu kejebak bro. Kita tuh, gue percaya bahwa kita tuh perlu punya ilmu selling. Iya. Karena kalau lo nggak bisa jualan ya lo nggak bisa makan. Buat gue ya pemikiran gue begitu. Jualan tuh kan faktornya macam-macam. Iya. Jual barang atau jual diri. Kalau jual diri kan berarti skill lo. Lo dilihat. Iya. Nah, apa sih kendala-kendala yang sering bro perhatikan dalam training-training bro selama ini? Itu kendala yang paling sering dialamin sama orang tuh apa di dunia sales? Challenge-nya. Oke, baik. Jadi memang saya sudah lama menangani industri sales karena saya berangkat dari orang sales dulu. Dengan gaji nggak sampai 1 juta, 20-an tahun lalu, tapi komisinya udah belasan juta karena saya sales di dunia properti dulu. Jadi memang saya praktisi sales dan handle berbagai industri dengan beragam sales ya, B2B, B2C, baik insurance, otomotif. Nah, saya menemukan ada 2 hal tantangan. Kita sudah bahas tadi sebenarnya mindsetnya, tapi skill setnya harus mendukung. Jadi kadang-kadang kalau ini jadi paket komplit, itu udah susah sekali jualan. Mindsetnya dalam dunia sales nggak mendukung. Kayaknya dunia sales itu dunia yang sulit. Ya mana ada sih yang mau beli sama kita. Jadi kadang-kadang ada orang, saya ketemu trap seperti ini. Misalnya dia penjual properti. Kemarin saya baru bahas di event besar. Ada orang jual properti, dia jagonya jual rumah-rumah 200 jutaan. Nggak pernah bisa tembus 500 jutaan. Ada orang malah jago jual ruko, tapi dia nggak pernah jual kafling. Karena kafling itu another level. Tapi ada orang jago jual gudang. Tapi saya pernah ketemu, wah jual hotel. Nah ini mindsetnya beda. Karena ada yang cuma PD-nya, apa iya ada yang mau beli 1-2 M. Karena dia mengukur dengan dirinya, lingkungannya. Nah jadi mindsetnya itu nggak bisa breakthrough untuk closing gede. Jadi selalu dapat sih, tapi yang ya biasa-biasa. Nah yang kedua skill setnya. Ada banyak orang skillnya nggak mendukung. Padahal dalam dunia sales itu ada skill negosiasi, handling objection, bagaimana dapat leads, dan lain sebagainya. Belum lagi perubahan zaman sekarang udah nggak bisa bicara bagi-bagi kartu nama lagi, bagi brosur, canvassing. Bagaimana dia juga harus digital selling, ya bagaimana tahu itu apa funneling, conversion, ya bagaimana traffic, dan lain sebagainya. Nah, jadi kendalanya mindset dan skill set. Saya tambah satu lagi, networknya nggak luas. Nah, kalau 3 ini kita bisa benahi, terus perluas network. Kita kan orang sales, no networking, not working. Iya, betul. Lu punya produk bagus banget, tapi nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal, nggak punya relasi. Susah jualan. Terus, oke lah, banyak relasi, tapi kita nggak punya skill untuk closingin. Nggak berkomunikasinya, closing skill. Kita komunikasi aja, calon prospek bilang begini, lu sih ngomong bagus, kalau nggak ngomong lebih bagus. Communication skillnya kurang, gimana? Convince orang, ya kan? Ada lagi handling objection aja nggak tahu. Mahal ya lu punya. Ya sih mau gimana Pak, memang dari perusahaan saya begitu harganya. Ya nggak closing lah, dia nggak bisa gali. Kalau boleh tahu mahalnya ini karena ada perbandingan apa, atau mungkin dia gali, bener Pak, mahal. Banyak yang bilang seperti itu. Boleh saya jelaskan kenapa banyak orang pandangan mahal sampai mereka tahu value-nya? Itu ada banyak cara semuanya. Atau mungkin saya pikir-pikir ya. Iya Pak, nanti kabarin ya. Udah di PHP. Kan dia bisa gali lagi. Pak, kalau boleh tahu sebelum kita berpisah, apa yang mungkin jadi pemikiran Bapak besar? Terpenting. Tiba-tiba nggak jadi pergi lagi. Ya ini. Kegali lagi. Nah itu banyak sekali kalau bicara skill set. Nah, coba lo share 3 tips on closing, 3 tips on handling objection. Oke. Nah, yang pertama adalah kita harus bisa melakukan fact finding. Jadi, seorang sales yang hebat
bukan jago ngomong. Jago menggali pertanyaan untuk menemukan apa? Hot button dia. Masalahnya apa? Nah, kalau kita menemukan masalahnya, baru kita bawa solusinya. Jadi kita kayak dokter. Atau kita bisa juga pendekatan dari kita yang buat dia merasa dia punya masalah. Jadi bisa dua nih. Ini di awal ya. Nah, ketika sudah ketemu masalah atau kita yang buat dia punya masalah, kita bawa solusi lewat produk atau jasa kita. Nah, ketika kita menawarkan di sini, muncul objection. Nah, disinilah kita harus siap dengan berbagai sales script yang kita sudah harus punya sebelumnya, yang kita harus kuasai. Jangan di sana baru gelagapan. Makanya practice makes perfect ya. Iya, contoh dia bilang ada diskon nggak? Saya langsung trial di depan sales. Kalau saya tanya ada diskon nggak? Ada pak. Wah salah. Saya bilang sales yang baik tidak selalu harus kasih jawaban. Kasih lagi pertanyaan. Bro Sunil, kalau boleh tahu rencana mau ambil yang A atau B atau misalnya mau berapa lusin? Nah, saya belum kasih tahu. Nanti saya bantu. Tapi boleh tahu rencananya berapa? Jadi dia maju satu langkah, baru kita juga maju satu langkah. Jangan, oh ada. Jadi banyak orang cuma mau tahu diskonnya. Habis itu saya pikir-pikir lagi ya. Iya, langsung selesai tuh udah. Iya. Udah. Dia kan saya tanya balik, mau ambil yang mana rencana? Kan dia tanya ada diskon mau ambil yang mana? Ah, dia nunjuk yang ini. Oh, berarti satu step. Oke. Nah, kalau ini nanti saya juga diskonnya berapa banyak yang diharapkan. Nah, kita ini pertanyaan tricky. Kadang dia pasti yang gede dong. Nah, ada juga kadang enggak. 15%. Padahal di perusahaan kita 20% masih ada nih margin. Wah, udah dapat dong. Tapi kalau dia gede, kita kan bisa. Wah, itu pasti saya akan usahakan. Tapi kalau segitu Pak Sunil kayaknya over ya. Memungkinkan nggak kalau diskonnya sekian? Nah, kita terjadi negosiasi lagi. Ada lagi yang suka exit plan-nya begini. Saya coba nanti bahas dengan istri ya. Terus kita bilang gini, oh ya udah Pak, kabarin. Padahal kita harus gali. Nah, boleh nggak kita ada kesempatan Pak Sunil, mungkin istrinya banyak pertanyaan-pertanyaan nanti yang mungkin saya bisa bantu. Jadi kalau bisa kita yang maju, karena kita yang lebih kuasai daripada dia. Tapi belum tentu juga dia mau ya kasih kita akses. Tapi kita selalu harus melihat sebuah celah di situ. Nah, contoh kemarin saya baru deal satu project. Sudah dikasih bisikan nih sama HRD-nya. Ini tinggal 2 kandidat ya. Saya sangat pede kalau saya yang meetingin tingkat closing tinggi. Ketika saya sudah present Pak, saya cuma kasih satu pertanyaan pamungkas. Saya tanya begini, dan ini orang sales boleh praktekin. Pak, atau semua BOD yang hadir, kalau saya boleh tahu, sebagai pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri, apa hal terpenting yang menjadi pertimbangan untuk kerjasama ini bisa terjadi? Atau mungkin kalau produk, Pak Sunil, kalau boleh tahu, apa hal terpenting yang menjadi pertimbangan Bapak dalam membeli smartphone ini? Dia jawab, oh yang penting kami sih suasananya. Karena memang konteksnya kan saya mau adakan event ya. Kami penting suasananya. Ada lagi Pak? Oh yang kedua pasti materinya ya. Ada lagi? Ya saya rasa cukup itu. Ini 2. Kan saya sudah bilang yang terpenting. Saya bilang, Bapak, Ibu, kalau seandainya saya bisa memenuhi 2 ini atau beyond your expectation. Apakah ini bisa menjadi pertimbangan? Ya, boleh nanti kita kabarin. Karena memang cuma waktu itu meeting. Saya bilang, saya malah ambil di posisi bukan meminta sama mereka. Saya bilang gini, kira-kira saya bisa dapat kabar kapan? Karena waktu jadwal saya cukup padat di akhir tahun ini. Nah, oh ya mungkin dalam 1-2 hari. Oke, thank you. Semoga kita berjodoh ya. Kalau memang kita bisa kerjasama, tapi kalaupun enggak, minimal kita sudah berkenalan hari ini. Thank you. Saya nggak datang dengan sikap saya memelas. Sore sudah dapat kabar. Bukan besok. Iya. Sore. Lu ngomong begini gue jadi ingat kebanyakan orang tuh mindsetnya tuh kalau jualan tuh mengemis bro. Iya. Meminta. Target. Gue harus closing. Kenapa itu bro? Karena gini, desperate. Rasanya, aduh kalau saya nggak begini, saya udah kehilangan apalagi udah begini. Bro lu setuju nggak? Desperate tuh low level energy kan? Iya. Energi yang low itu nggak bakal attract kan? Sulit dan saya selalu datang dalam prinsip negosiasi. You win, I win. Jangan begini. Nah, artinya begini. Jadi saya bahkan punya filosofi, nggak tahu ya Bro Sunil setuju nggak? Saya nggak penganut customer is the king.
Setuju. Customer is my friend. Iya. Kalau customer is the king, dia raja, gue babu dong. Iya. Gue budak. Iya. Gue apa nih? Iya. Nanti budak mau ngomong apa, kita segen. Iya. Kita Karena itu segen. tercondition Ya, di dalam diri kita kita mau ya. ada barang baru, mau tawarin nggak enak. Nah dia pun kalau dia sudah merasa superior, king, dia nggak suka, dia nggak nego, dia udah singkirin kita. Tapi kalau customer is my friend, saya selalu percaya begini, lu butuh gue butuh lu, Iya. kita setara. Iya, mutual ya. Mutual. Saya memang membawa solusi lewat apa? Produk saya, jasa saya, program saya. Tapi saya juga butuh kamu untuk membelinya. Tapi saya bawa solusi loh ini buat kamu. Jadi kamu butuh saya butuh kamu. Misalnya kita agent properti. Ya, saya kan bantu kamu untuk temukan properti yang terbaik. Nah, tapi saya juga butuh pembelian kamu supaya saya dapat komisi. Jadi prinsip kesetaraan ini nantinya kita enak. Saya bisa begini, Pak Sunil. Wah ini dong bantu ini, jangan segini harganya gini. Kan teman saya anggap. Tapi dia juga enak kadang-kadang dia telepon. Bro hargamu kemahalan ini, tim kamu nih lama lo antarnya gini-gini. Saya udah ambil gini. Oh gitu ya, nanti saya lebih baik dia komplain. Daripada diam-diam, dia merasa raja. Tau-taunya udah gone. Benar. Jadi itulah semua klien saya database rapi sekali. Bahkan saya suka demokan di dalam training saya. Saya buka langsung live itu. Klien-klien ratusan semua jadi sahabat. Padahal dia petinggi ini, petinggi itu. Karena kita datang dengan prinsip saya butuh kamu, kamu butuh saya. Jadi saya nggak ada rasa dengan desperate dia nggak jadi atau apa. Karena saya datang untuk bantu dia. Dia nggak mau, masih banyak kok yang bisa dibantu. Karena kita sales about bring solution. Wow. Oke. Goks ya. Transformasi hidup lu sih goks. Thank you. Goks. Bro, pertama goksnya dia datang ke sini habis dia ketemu gue habis 4 tahun, berarti lu bisa bayangin sibuknya kayak gimana tuh. Oke. Ngomongin tentang industry of training, industry of coaching, Iya. dan AI. Future-nya gimana dari kacamata you? Oke, saya juga terus mulai melihat jauh ke depan. Apakah rekan-rekan yang ada di industri ini akan tergantikan? Tapi saya masih sangat optimis. Karena apa? Setelah kami menjalani semuanya, contoh aja ya, banyak company sudah mulai berubah ke e-learning. Ya, jadi sudah ada recordingnya, ada mulai lewat Zoom dan lain sebagainya, ada mulai aplikasi platform apa semua, tapi tetap nggak semaksimal itu. Nah, ketika kita hadir, bisa engage dengan mereka. Namun, sebagai seorang coach, sebagai seorang trainer atau speaker, kita harus bisa accept realita bahwa duniamu sudah berubah loh. Kita harus bisa adapt juga. Sehingga baru kita bisa achieve, tetap bisa ada di industri ini. Jadi kalau saya melihat ke depannya adalah AI akan berkembang, orang lebih kritis dengan apa yang kita ngomong. Kadang-kadang kita ngomong seperti apa, dia cek di ChatGPT. Bener nggak nih filosofinya? Bener nggak nih teorinya? Berarti kita pun harus terus up to date. Kalau enggak, kita out of date. Nah, yang kedua, kita juga harus bisa menghadirkan AI di event-event atau program kita. Nah, saya sudah mulai bagaimana disupport oleh AI untuk berbagai aspek, mulai dari konten, dari apa semua. Jadi kita tetap relevan. Namun yang ketiga memang yang mereka tidak bisa dapatkan dari AI, dari teknologi adalah suasana, bagaimana kita learn together-nya, interactionnya, energinya, buat mereka nangis, buat mereka ketawa, wah kerja sama tim, simulasinya, role play-nya tetap butuh human yang ada di situ. Bener, itu gue setuju. Jadi pesan saya ya kita semua apapun industri kita harus tetap juga relevan dengan perkembangan zaman dan jangan gaptek lah, kita harus mau terus ikuti. Berarti teknologi memang tetap role-nya sebagai tools lah ya. Iya. They can never replace. Dan memang dari dulu kan kalau kita lihat sekarang ditarik 10 tahun lalu, 20 tahun lalu kan tambah canggih. Ada live, ada TikTok, ada Zoom apa, tapi tetap manusianya yang operate, manusianya yang mungkin jadi talentnya dan lain sebagainya. Operatornya. Iya. Bro, one final advice to the audience. What is your advice? Oke, advice saya selalu fokus kepada sesuatu yang internal kita
itu yang akan menciptakan dunia eksternal kita. Dan ini filosofi yang sangat luas. Ini berbicara mengembangkan mentalitas, memperbesar kapasitas, menjaga stabilitas, dan menjadi orang yang penuh dengan produktivitas dan aktivitas yang berkualitas. Sehingga hidup kita dibanjiri fasilitas-fasilitas yang baik. Wis. Thank you. Thank you, semoga episode ini ngebuka mata, hati, dan kepala lo pada. Thank you guys, thank you.